ini kami akan membuat video edukasi terkait pencegahan stunting pada ibu hamil. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Dervina Snecha, saya berperan sebagai pendokumentasian. Perkenalkan, nama saya Apriliana Kaste, di sini saya berperan sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Maria Mediatrix Jerita, di sini saya berperan sebagai ibu hamil 1. Perkenalkan, nama saya Benedita Dahlia, saya berperan sebagai ibu hamil 2. Perkenalkan, nama saya Valencia Nurbayawe, di sini saya berperan sebagai ibu hamil ketiga. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Selamat siang ibu-ibu, selamat masuk. Selamat siang ibu bidan. Selamat siang. Silakan duduk ibu-ibu. Terima kasih ibu bidan. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi ibu bidan. Bagaimana kabarnya hari ini ibu? Puji Tuhan, sehat. Baik ibu, jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bidan Alia, saya yang bertugas pada siang hari ini. Jadi sebelumnya, apakah ibu-ibu bisa memperkenalkan namanya? Oh, bisa ibu. Saya Bu. Silakan ibu. Perkenalkan, saya dengan Lili ibu, saya dari Tenda. Oh baik. Perkenalkan, nama saya Ansi Ibu, saya dari Yuta. Perkenalkan, nama saya Jiri Bu, saya juga dari Tenda. Baik ibu-ibu, kalian tahu ibu usia kehamilannya sudah berapa bulan? Saya punya sudah 6 bulan ibu. Saya punya 7 bulan. Kalau saya juga 7 bulan. Baik ibu, selama kehamilan ibu, apa saja keluhan yang pernah ibu rasakan? Kalau saya sih ibu sering pusing dan juga mual, muntah, itu saja sih. Kalau saya, ibu sering nyeri pada pinggang. Kalau ibu, Kalau saya punya ibu sering pusing, akhir-akhir ini saya sering pusing dan kram di kaki ibu. baik ibu, jadi kalau ibu punya keluhan tadi, sebenarnya itu merupakan hal yang wajar untuk ibu hamil selama masa kehamilan. Jadi ibu tidak perlu khawatir dengan keluhan-keluhan tersebut. Nah, jadi di sini ibu, saya akan berbagi sedikit tentang pencegahan stunting pada ibu hamil. Jadi di sini, apakah sebelumnya ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu stunting? Kita pernah dengar sih ibu stunting, tetapi kami tidak tahu apa itu stunting. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu stunting. Jadi stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh kembang pada anak yang dimulai dari 1000 hari kehidupannya. Nah, stunting itu disebabkan oleh kekurangan energi kronis. Jadi ibu-ibu, penyebab dari stunting itu yang pertama itu karena selama masa kehamilan, ibu hamil itu jarang sekali mengkonsumsi yang namanya vitamin seperti tablet tambah darah itu kak ibu. Nah, terus juga ibu hamil itu selama kehamilannya jarang memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Terus juga ibu hamil itu jarang mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, itu semua ibu-ibu merupakan penyebab terjadinya stunting. Kemudian juga ibu-ibu juga harus tahu dampak dari stunting itu yang pertama. Nah, jika ibu sudah melahirkan nanti, anaknya ibu itu akan merasa yang namanya minder bertemu dengan teman-teman karena kondisi fisiknya seperti yang kita ketahui tadi. Kondisi fisik anak stunting itu kak ibu tidak sama seperti anak pada usianya. Dia itu lebih kecil dan lebih pendek. Jadi mungkin dampak dari stunting itu sendiri ibu, anak nanti kalau bertemu dengan teman atau anak seusianya, dia itu akan mudah merasa minder dan menjauh dari temannya ibu karena kondisi fisiknya kak ibu tidak sesuai dengan teman-temannya. Nah, kemudian juga ibu, untuk cara pencegahan dari stunting, nah setiap jadwal posyandu itu ibu itu harus rajin untuk memeriksakan kesehatan ibu supaya nanti ibu punya anak itu terhindar dari stunting. Nah, yang ketiga juga ibu itu harus memperhatikan kebersihan di sekitar ibu. Jadi untuk contoh dari kebersihan itu ibu itu harus rajin membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga ibu, sebelum makan itu ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, dan yang terakhir juga ibu, untuk mencegah stunting ibu juga harus istirahat yang cukup. Terakhir ibu itu harus istirahat yang cukup dan juga menghindari yang namanya stres supaya anak juga itu tidak terkena stunting. Baik ibu, itu saja yang dapat saya jelaskan pada siang hari ini. Mungkin dari ibu-ibu ini ada yang mau bertanya? Oke ibu, saya ingin bertanya, jika ada anak yang sudah terkena stunting, apakah itu ibu ada obatnya atau bagaimana ibu? Baik ibu, kalau untuk anak yang sudah terlanjur terkena stunting,
itu sebenarnya Ibu untuk cara penyembuhannya itu susah sekali Ibu, karena pada saat kehamilannya itu Ibu. Jadi Ibu, untuk anak yang sudah terlanjur terkena stunting itu proses penyembuhannya Ibu sangat susah, karena pada saat masa kehamilan itu Ibu hamil itu jarang mengkonsumsi vitamin, jarang memeriksakan kesehatannya di posyandu, terus juga jarang menjaga kebersihan lingkungan. Nah, untuk anak yang sudah terlanjur terkena dari Ibu, untuk cara menyembuhkannya itu Ibu cukup dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi saja. Kemudian juga seperti atur dia punya pola makan Kak Ibu. Terus juga menjaga kebersihan rumah juga Ibu. Itu merupakan cara untuk membantu proses penyembuhan anak yang terkena stunting. Baik ibu-ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya Ibu karena sudah mendengarkan sedikit materi yang sudah saya berikan. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih Ibu Bidan. Oke, baik Ibu Bidan, terima kasih untuk materi yang sudah dijelaskan. Jadi materinya itu sangat bermanfaat juga bagi kami tentunya ya. Dan kami juga mohon pamit Ibu. Ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Permisi Ibu. Ya Ibu. Bisa berdiri Ibu? Bisa. Bisa. Ya. Ke pintu ya Ibu-ibu. Ya Bu, terima kasih. Silakan Ibu. Ya. Selamat siang. Ya Ibu.